Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Ija, guru IPA SMP Negeri 50 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 1, materi listrik statis. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian listrik statis, yang kedua menjelaskan interaksi antara dua muatan listrik, dan yang ketiga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya interaksi antara dua muatan listrik atau yang dikenal dengan hukum Coulomb. Sahabat rumah belajar, pernah kan melihat petir sebelum atau pada saat terjadinya hujan, dan bagaimana proses terjadinya petir? Nah, petir merupakan salah satu gejala terjadinya listrik statis. Ingin tahu lebih dalam? Mari kita pelajari bersama-sama. Listrik statis merupakan ilmu yang mempelajari muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau berada dalam keadaan diam. Sahabat rumah belajar, sebelum kita mempelajari listrik statis, ada materi dasar dulu yang harus kita pelajari, yaitu mengenai atom. Sahabat rumah belajar, sebagaimana kita ketahui suatu zat tersusun atas atom-atom. Kalau kita tinjau lebih jauh, atom tersusun atas partikel-partikel lain yang lebih kecil. Partikel penyusun atom terdiri atas inti atom dan elektron. Inti atom sendiri terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Elektron bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti atom. Elektron ini pula lah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan pada suatu benda. Sahabat rumah belajar, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis muatan listrik. Ada percobaan di mana seseorang mendekatkan sisir plastik ke serpihan kertas, tapi tidak terjadi apa-apa. Namun ketika dia menggosokkan sisir tersebut terlebih dahulu ke rambutnya dan sisir didekatkan, ternyata sekarang serpihan kertasnya menjadi menempel. Sahabat rumah belajar, pada saat sisir plastik digosokkan ke rambut, terjadi perpindahan elektron dari rambut ke sisir plastik, sehingga sisir plastik akan mengalami kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Akibatnya, ketika sisir plastik didekatkan pada serpihan kertas, maka serpihan kertas akan menempel. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu positif dan negatif. Benda bermuatan positif jika kekurangan elektron, dan benda bermuatan negatif jika kelebihan elektron. Sahabat rumah belajar, selanjutnya interaksi dua muatan listrik. Apabila ada dua muatan yang berbeda, positif dan negatif didekatkan, maka akan tarik-menarik. Sedangkan jika sejenis, misalnya negatif dengan negatif didekatkan, maka akan tolak-menolak. Sahabat rumah belajar, peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik disebabkan oleh gaya Coulomb. Besar gaya tarik atau tolak antar muatan sebanding dengan besar masing-masing muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Secara matematis dapat dituliskan E sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, di mana F gaya Coulomb, K-nya konstanta elektrostatis, Q1 dan Q2 muatan listrik, dan R jarak antar muatan. Salah satu fenomena yang menunjukkan adanya listrik statis adalah petir. Petir dapat terjadi karena adanya gesekan antara awan yang mengalami ionisasi
atau terjadi perbedaan potensial yang sangat besar antara awan dengan awan dan antara awan dengan bumi. Akibatnya akan terjadi lompatan muatan listrik dari awan ke awan atau dari awan ke bumi, dan ini yang menimbulkan kilatan cahaya atau petir. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat sahabat Rumah Belajar. Ingat, tetap belajar bersama Rumah Belajar, karena belajar itu di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar.